Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga NTB yang kami hormati. Selamat sore, salam sehat Indonesia. Sore ini kita berjumpa lagi dalam update COVID-19 Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu 17 Mei 2020. Kesempatan ini kami sampaikan untuk memberikan update dari pasien yang baru, yang sembuh, ataupun yang masih berada dalam perawatan dan pengawasan. Pada hari ini telah diperiksa 271 spesimen dari 3 laboratorium yang ada di NTB, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi, Laboratorium Rumah Sakit Unram, dan Laboratorium Sains Teknopark Sumbawa. Dari 271 yang diperiksa, 250 ditemukan hasilnya negatif. 15 hasil positif merupakan ulangan dari pasien yang sedang dirawat, dan ada 6 kasus positif baru yang berasal dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 5 orang dan dari Kabupaten Bima 1 orang. Dengan adanya 6 positif baru ini, maka total kasus kumulatif konfirmasi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat adalah 371 orang. Ada catatan khusus dari pasien yang baru pada hari ini. 5 orang kasus baru di Kabupaten Sumbawa adalah anak-anak remaja yang berasal dari klaster Magetan, di mana mereka tadinya menimba ilmu di salah satu pondok pesantren di Magetan, dan klaster Magetan merupakan salah satu klaster besar di Indonesia, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi di Indonesia. Sebelum ada 5 kasus ini, kami sudah temukan 9 kasus baru dari klaster Magetan berasal dari berbagai kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Artinya, Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri yang belajar di pondok pesantren di Kabupaten Magetan, kami harapkan segera berkomunikasi dengan petugas kesehatan di puskesmas ataupun di dinas kesehatan atau di rumah sakit terdekat, agar putra Bapak Ibu bisa diperiksa, bisa di tracing untuk diketahui apakah putra Bapak Ibu bebas COVID atau terindikasi positif atau kontak erat dengan COVID. Jangan takut, jangan khawatir. Kita sudah belajar dari kasus-kasus yang sembuh, bahwa di NTB yang sembuh jauh lebih besar daripada yang dirawat saat ini. Pada hari ini ada 13 kasus yang sembuh. 13 orang ini berasal dari Kota Mataram 1 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Timur 1 orang, Lombok Utara 1 orang, Kabupaten Sumbawa 2 orang, dan Kabupaten Bima 1 orang. Dengan demikian, sudah 232 orang pasien COVID-19 di NTB yang sembuh, dengan angka 60% kesembuhan. Jadi, sebagaimana saya ucapkan di atas tadi, bahwa lebih banyak kasus yang sembuh daripada yang dirawat saat ini. Dengan 232 orang yang sembuh, maka hanya tersisa 132 orang pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan di rumah sakit yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, telah tercatat 4.870 orang tanpa gejala, orang yang dengan kontak erat pasien konfirmasi positif. Dari sejumlah 4.870, 1.922 orang masih dalam pengawasan dan perawatan. Mereka masih menunggu hasil swab dan rapid test yang dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui,
apabila seorang yang kontak sangat erat dengan pasien konfirmasi positif, dia harus dilakukan swab. Dan tidak hanya 1 kali swab, tetapi 2 kali. Untuk meyakinkan kita bahwa OTG ini betul-betul bebas dari COVID-19. Kalau dia kontak yang tidak erat, dia dilakukan rapid test. Kalau rapid test negatif, masih kita tunggu untuk melakukan rapid test kedua 7-10 hari kemudian. Kalau rapid test reaktif, OTG akan dimasukkan ke dalam karantina terpadu, dilakukan swab sampai 2 kali. Karena pengalaman kita, banyak kasus yang swab pertama negatif, tetapi pada saat swab kedua mereka positif. Sehingga tidak ada pilihan dalam hal ini, kontak erat harus di swab 2 kali atau di rapid test 2 kali. Kemudian pasien-pasien dengan pemantauan, dalam pemantauan atau ODP. Dari bulan Februari sampai sekarang tercatat 5.355 orang dan yang masih dalam pemantauan adalah 264 orang. Sisanya 5.091 sudah bebas dari pemantauan. Sedangkan pasien dalam pengawasan berjumlah 862 orang, di mana 390 orang masih berada di rumah sakit dan di karantina terpadu untuk dilakukan pengawasan, dan 472 orang sudah bebas dari pengawasan. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, Idul Fitri sudah akan menjelang. 1 minggu lagi kita menuju Idul Fitri. Ada tradisi yang tidak pernah lekang, yaitu membeli baju lebaran. Walaupun tahun ini Idul Fitri dianjurkan di rumah saja, tetapi kita melihat di pusat-pusat pertokoan demikian penuh sesak orang untuk berkumpul membeli baju lebaran. Kami ingin memperingatkan kepada para pengusaha bahwa Bapak Ibu diizinkan membuka toko, tetapi tetap patuh pada protokol COVID. Artinya diatur, orang yang berbelanja jumlahnya diatur dalam jumlah tertentu, bergiliran masuk sehingga social atau physical distancing di dalam toko Bapak Ibu bisa dijaga. Demikian juga dengan di pasar-pasar, tetap harus diatur. Ini semua demi keselamatan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Karena kita tahu kumpulan orang adalah potensi resiko tinggi untuk terjadinya penularan COVID-19. Kami ingatkan kembali protokol COVID-19 yang harus kita patuhi. Pertama, physical distancing. Silahkan berbelanja tetapi hindari berkumpul. Siapa bilang berbelanja tidak bisa diatur? Bisa. Kita menyambut Idul Fitri, tetapi kita juga jaga protokol COVID-19. Kedua, pakai masker. Biasakan memakai masker. Mungkin awal-awal terasa pengap, mungkin awal-awal terasa tidak nyaman. Tetapi bagi kami, petugas yang sudah sejak awal Februari memakai masker, sekarang kami rasakan aneh kalau tidak pakai masker. Jadi harus pakai masker. Jadi ini hanya soal kebiasaan. Tanamkan dalam sanubari Bapak Ibu bahwa harus memakai masker. Saya memakai masker untuk keselamatan saya dan keselamatan lingkungan saya. Ketiga, cuci tangan pakai sabun. Di bawah air mengalir selama 20 sampai 40 detik. Ini tetap harus dikerjakan. Kita melihat semua sarana-sarana umum, pasar, toko-toko, kantor, sudah menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan sarana yang memang sudah disediakan. Dan yang terakhir, kembali pada yang paling utama, di rumah saja. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar. Belanja
sekarang zamannya bisa pakai online. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah saat ini dengan bantuan teknologi. Dengan demikian, Bapak Ibu tetap bisa beraktivitas, melaksanakan kegiatan-kegiatan, berbelanja untuk kepentingan keluarga tanpa harus meninggalkan rumah Bapak Ibu. Demikian perjumpaan kita sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Siapkanlah berbuka puasa di rumah saja. Selamat memenuhi ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan di rumah saja. Dengan demikian protokol COVID terpenuhi, ibadah dan pahala juga tetap kita dapatkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.